Selamat pagi, selamat bertemu lagi, selamat hari Minggu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi di luar sana, yang melihat di dalam FFB Live. Pagi ini hari Minggu adalah 24 hari bulan April ya, tahun 2022. Dan juga saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara dan saudari seiman yang berada di sini. Saya Pastor Miller Liko dan tajuk khotbah saya pagi ini adalah Janganlah ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Itu diambil saya daripada Yohanes pasal 20 ayat 27 ayatnya di sana ya. Jadi sebelum itu saya mau membaca daripada Roma pasal 15 ayat 4 ya. Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu di dalam Alkitab ini, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Alkitab. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the passion and comfort of the scriptures might have hope. Amen. Jadi bila kita membaca semua Alkitab, seluruh Alkitab, yang adalah pelajaran untuk kamu dan saya. Untuk apa? Supaya kita terus bangun dan memperolehkan pengharapan yang tepat dan tetap dan bahagia. Amen. Tentu. Okay? So kita mau dari tajuk pagi ini yang do not be unbelieving, but believing itu Inggris. Janganlah ragu-ragu, tetapi percayalah. Saya akan membaca, yang mengambil nota, tulis saja dalam nota ya. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 14 ya. Dalam beberapa minggu ini banyak gereja dan banyak sekali Kristen juga pergi ke gereja, datang ke gereja karena perayaan Good Friday ya. Dan juga perayaan apa? Easter Sunday. Lebih banyak Kristen datang ke gereja daripada minggu-minggu kebaktian yang lain. Saya berdoanya, saya mengharapnya semua Kristen yang ramai-ramai datang kepada Good Friday dan Easter Sunday ini juga datang beramai-ramai kepada setiap minggu kebaktian minggu. Karena ini adalah kehendak Tuhan, khususnya pada hari-hari yang terakhir ini. Ya, so memang ada di antara kita seperti pagi ini ada yang tidak dapat datang. So jangan paksa diri kalau tidak dapat datang ya. Ada yang di hospital. Tapi kita mengingatkan mereka dalam doa kita ya. Oke, saya mau membaca Markus pasal 16 ayat 9 sehingga 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Hari pertama di dalam kalender orang Israel adalah, di dalam kalender kita hari apa? Hari Minggu, Sunday ya. Ini adalah kebangkitan Yesus dari kubur. Dan dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dalam tubuh yang baru, yang mulia. Okay? Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ya mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan, yaitu 7 roh jahat. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, sepertinya selalu mengikut Yesus. Mereka yang murid-murid Yesus lah. Dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Kenapa murid-muridnya bergabung dan menangis? Karena Yesus telah meninggal dunia. Itu sebabnya. Ini dikatakan firman Tuhan. Siapa yang bergabung yang menangis? Murid-muridnya. Tetapi ketika mereka mendengar siapa?
Maria Magdalena, yang dimana Yesus telah menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sudah murid-murid yang mendengar Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Wah, bosan sen. Nah, itu tidak percaya, kata oke lah. Okay. So, sesudah itu ia menampakkan diri. Siapa? Yesus menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, dua orang dari muridnya juga. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota Yerusalem. Kemana mereka pergi? Kalau kita membaca Lukas 24, dua murid Yesus ini, seorang bernama Kleopas, mereka dalam perjalanan dalam jalan yang menuju kepada Emmaus. Oke. Dan di sanalah mereka Yesus menampakkan dirinya kepada dua murid-muridnya, yang seorang bernama Kleopas juga. Lalu kembalilah mereka, dua orang itu, dan memberitakannya kepada teman-teman yang lain, yaitu Yesus hidup. Tetapi mereka pun tidak percaya. Teman-teman yang lain ini adalah murid Yesus pun tidak percaya, murid-murid yang lainnya. Ayat 14. Akhirnya yaitu Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 orang itu, the 11 apostle, 11 rasul yang terdekat pada dia. Ketika mereka sudah makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. He rebuked their unbelief and hardness of heart. Oleh karena mereka tidak percaya, itu firman Tuhan, kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya dari kubur. Jadi kita boleh membaca peristiwa tentang kebangkitan Yesus dari kubur. Dia hidup semula dalam tubuh yang mulia, dalam tubuh yang baru. Dia menyatakan dirinya kepada murid-murid. Boleh dibaca dari dalam 4 Injil itu, Injil Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 20. Semua peristiwa itu sama, yang sama, kebangkitan Yesus dari kubur dalam tubuh yang baru, di mana dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya yang tidak percaya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita membaca 4 Injil, kamu akan menemui bahwa perkataan-perkataan ini menerangkan keadaan murid-murid Yesus pada waktu itu, yaitu mereka bergabung, mereka menangis, mereka sedih. Jadi kita melihat mereka kecewa. Kenapa? Kenapa mereka kecewa? Kalau manusia yang terdekat pada kita meninggal dunia, kita boleh kecewa, tidak salah. Tetapi puji Tuhan, kalau dia percaya pada Yesus, dalam waktu yang sama kita boleh bergembira. Tetapi ini sering sepenuhnya murid-muridnya semua kecewa, bergabung, menangis, sedih, dan kecewa. So saya bertanya, kenapa mereka kecewa? Why? Jawabannya kita boleh menemuinya juga di dalam Lukas pasal 24 ya. Lukas pasal 24 ayat 21. Saya baca saja, kamu dengar ya. Ini adalah dua orang murid-murid Yesus itu yang keluar kota tadi ya, dalam berjalan dalam jalan yang menuju ke Emmaus, dan mereka berbincang tentang hal-hal kematian Yesus itu dan sedih. Tetapi tiba-tiba Yesus datang mendekati mereka. Mereka tidak mengenal Yesus karena mereka terlalu fokus kepada hati yang kecewa, ya. Dan mereka mengatakan kepada Yesus, adakah kamu hanya seorang yang di Yerusalem tidak tahu apa yang berlaku? So Yesus bertanya, apa yang berlaku?
So mereka mulai memberitahu kisah kematian Yesus. So apa mereka kata? Murid-muridnya. Ini pengakuan mereka. Lukas pasal 24 ayat 21. Padahal kami dahulu, yaitu murid-muridnya mengatakan, kami dahulu bila dahulu itu semasa Yesus masih hidup bersama mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Itu yang menyebab mereka kecewa, bergabung, dan menangis, sedih. Kenapa? Yang diharap-harap yang membebas mereka dari kerajaan Roma, supaya mengambil alih sebagai Raja Israel, Yesus yang diharap mereka. Tetapi sekarang apa yang mereka harap? Mati, Pak, meninggal dunia. So itu yang menyebab mereka sedih. Yes, firman Tuhan mengatakan, saya setuju. Tetapi timingnya, the appointed time has not yet arrived. Nah, itu kita harus tahu. Yesus pada satu hari nanti akan membebas umat Israel, akan memerintah Israel di Yerusalem. Di Yerusalem sebagai headquartersnya. Bilakah itu? Bila Yesus datang kedua kali dari surga dan memerintah di dunia ini 1000 tahun. Pada waktu itu dia akan memerintah, memulihkan Israel. Jadi murid-muridnya ini pikir kedatangan Yesus pertama kali itu, dia akan menjadi Raja Israel. Itu sebab mereka sedih. Saudara, pengharapan ataupun pengetahuan yang salah akan menghasil hidup yang salah. Pengetahuan yang salah akan menghasil pikiran yang salah. Pikiran yang salah akan menghasil perbuatan dan hidup yang salah. Yang tidak pernah salah, yang sentiasa benar adalah firman Allah. Firman Allah adalah Yesus. Ya, jadi itu sebab murid-muridnya kecewa. Mereka tidak percaya. Saya tanya, coba kamu pikir, 3 tahun mereka bergaul dengan Yesus. Sekarang Yesus mati, tidak ada seorang dari mereka berpikir ataupun bertanya kepada satu yang lain, apa yang, ingatkah kamu apa yang dia kata tentang kematian dia? Ada kan yang mengatakan tentang kematian dia? Tidak seorang ingat tentang hal itu. Why? Because fokus Kristen sekarang adalah yang di sekelilingnya, yang jahat-jahat, yang tidak baik, ya, penderitaan. Fokus Kristen, fokus gereja harusnya kepada Tuhan yang kepala gereja, yang terbaik dan yang menyinari supaya kamu dan saya ada pengharapan yang bahagia, the blessed hope. Amen. So mereka kecewa, dan saya membaca firman Tuhan, saya mencari tentang kekecewaan. Oke, mari kita melihat di dalam Yesaya, Perjanjian Lama, the Old Testament, the book of Isaiah, pasal 49. Saya membaca daripada ayat 23c. Kalau ayat itu panjang, kita boleh bagi A, B, C. Oke. So, 49, pasal 49 Yesaya, ayat 28c. Ini kata Allah. Maka kamu, saya membaca dari BI ya, BM, bahasa visi bahasa Malaysia ya. Saya guna tukar ganti visi bahasa Malaysia dan juga visi Indonesia dan juga kadang visi Inggris ya. Oke, supaya kita lebih jelas. Maka kamu akan sadar bahwa akulah Tuhan, orang yang mengharapkan pertolonganku tidak dikecewakan. Ini kata Tuhan, orang yang mengharap pertolonganku tidak dikecewakan. Berarti tidak akan kecewa. Perkataan berharap, ya, mengharapkan di sana
adalah dalam bahasa Inggris trust. Trust, T-R-U-S-E. Trust berarti percaya. Ataupun hope. Hope adalah harap. Yes. Jadi kita melihat di sini murid-murid Yesus kecewa karena mereka tidak percaya. Mereka tidak mengharapkan Tuhan. Tidak percaya. Firman Tuhan berulang kali mengatakan mereka tidak percaya, ya. Jadi mereka kecewa. Sebaliknya mereka kecewa. Padahal Allah sudah mengatakan siapa yang percaya padaku, berharap padaku, tidak akan kecewa. Saudara yang dikasihi, tuan-tuan dan perempuan, saya mau menggalak. Hari ini Tuhan mengatakan kepadamu yang kecewa, jangan kecewa, jangan ragu-ragu lagi, percayalah. That's the word. Berharaplah kepada Allah. No matter in whatever situation, tidak kira situasi apapun, percaya. Itu kunci untuk kebahagiaan hidup kita di dunia ini sebagai gereja Tuhan. Yes. So, kita melihat semua yang percaya pada Tuhan tidak akan kecewa. Yes. Dalam keadaan dunia sekarang makin banyak kejahatannya. Berita di sini, berita di sana, banyak berita palsu. Itu sebab saya pergi ke Galilee, pergi ke Israel melalui internet. Berhubung pribadi dengan saudara seiman orang Israel. Berita yang turun keluar dari Israel tentang Israel, tentang al-duniawi juga. Banyak kebenaran di sana. Amen. So, yang baik datang dari surga. Amen. Bukan untuk menunjuk jari. Yes. Jangan salah paham. So, dalam keadaan yang susah pun, dalam keadaan kematian pun, dalam keadaan orang kena jangkit COVID-19 19 pun, apa saja. Ingat ini. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius, 2 Timothy, the epistle of Timothy, surat Timothy yang kedua, pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, pada hari-hari terakhir ini, kita sekarang diam di dalam hari-hari terakhir. Apa yang berlaku? Akan datang masa yang sukar. Perilous time. Yes, betul? Yaitu banyak kesusahan. Bukan 1, 2, banyak kesusahan. So, soalannya, adakah Kristen kita, gerejanya, perlu menyerah kepada apa yang kita lihat di dunia ini, apa yang kita dengar, apa yang kita rasai? Fokus kita salah. Jangan salah paham, kita masih di dunia, kita akan menderita. Kalau ada perang, kita akan menderita. Tetapi haleluya, Allah telah berjanji, janji Allah di dalam Yesaya 49 ayat 23c tadi. Siapa yang percaya padaku, berharap padaku, kata Tuhan, tidak akan kecewa. Itu sebab gereja yang benar-benar, Kristen yang benar-benar, we have the blessed hope. Apa blessed hope itu? Blessed berarti kan berbahagia, diberkati. Hope adalah pengharapan, kepercayaan kita yang tetap. Apa itu? Tidak lama lagi kita akan sempurna. Tubuh kita menjadi mulia. Dan kita akan hidup kekal selama-lamanya dengan Yesus. Yang mati diangkat dulu. Yang masih hidup dengan sekelip mata, tubuh kita berubah menjadi tubuh yang mulia. Hanya tubuh yang mulia dapat diam di surga. Bukan tubuh fana ataupun hina ini. Tidak. Ya. So, kita harus sekarang, bagaimana kita hidup? Kita hidup dengan kepercayaan di dalam Tuhan, yaitu iman di dalam Yesus. Amen. So, walk by faith, not by sight. Rejoice in all things. Why? Because we walk by faith, not by sight. Kita hidup oleh iman di dalam Yesus, bukan dengan apa yang kita lihat, kita dengar yang tidak baik, kita rasai.
So patutlah saya melihat Kristen semua berseri-seri mukanya, tetapi sedih di dada. Jarang-jarang saya melihat Kristen berseri mukanya karena banyak sedih. So pagi ini Tuhan mengingat kamu dan saya, termasuk saya. Kita orang biasa selalu lupakan. Kamu ingat gua ingat kamu. Amen. Kita menjaga satu sama lain, kita menggalak satu sama lain, karena tidak ada yang sempurna. Good news. Ini berita baik. Okay. So what next? Okay. Jadi apakah pengajaran? Okay. Yang banyak pengajaran yang boleh kita temui di dalam Alkitab ini, biar perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Jadi apakah pengajaran bagi gereja? Saya mau mengatakan yang terpenting bagi semua manusia, ya. Oke, saya mau membaca daripada Roma pasal 3 ayat 21 sehingga 23. Roma pasal 3 ayat 21 sehingga 23. Tetapi sekarang, but now, sekarang kita membaca ini 1 bulan yang dulu masih firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang, kalau kita membaca firman Tuhan ini dalam 2 bulan yang akan datang, masih dia mengatakan, tetapi sekarang, but now, tanpa hukum Taurat, berartinya bukan dari hukum Taurat, bukan dari perjanjian lama. Kebenaran Allah, the righteousness of God apart from the law is revealed, ya. Kebenaran Allah, yaitu kebenaran yang datang dari Allah, telah dinyatakan. Bila dia dinyatakan, sebentar lagi kita tahu, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ini perjanjian lama lah. Semua perjanjian lama itu menunjukkan kepada siapa? Yesus Kristus. Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah. Diulang lagi. Kebenaran Allah. Karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua manusia berdosa, dipisah dari surga, dari mulia Allah. Dan firman Tuhan di sini sebelum itu mengatakan, Allah telah memberikan kita kebenaran dari Dia sendirilah. The righteousness that came from God Himself, from heaven, not from earth, not from the world, not from man. Yang membenar orang yang berdosa itu kebenaran Allah. Tidak ada manusia boleh mencari kebenaran untuk diri sendiri, walaupun dalam apa buat perbuatan baik di dunia ini, karena semua orang manusia berdosa. Hanya satu yang boleh membenar orang berdosa, itu kebenaran Allah. Allah lah yang memberi untuk sesuatu itu yang dinyatanya, untuk membenar kamu. Dulu kita orang berdosa, sekarang bila kita menerima kebenaran Allah ini, kebenaran Allah ini di dalam firman Tuhan tadi mengatakan adalah Yesus Kristus yang kita percaya. Dari orang yang berdosa, karena kita percaya tentang kebenaran Allah ini yang diberinya, namanya Yesus Kristus, kita diubah, dipindah daripada orang yang berdosa kepada orang yang benar. You are transferred from a sinner to a righteousness. Good news, berita baik. Itu sebab kamu dan saya di sini menjadi murid-murid Yesus, ya. Percaya pada Tuhan, kita gerejanya. So, ini penting. Jadi orang yang belum percaya, dia masih dalam dosa. Jadi kalau kita mau keluar dari dosa dan menjadi orang kudus, orang yang benar di hadapan Allah, terimalah kebenaran Allah. Dia telah menyatakannya, dia telah memberinya. Namanya Yesus. Senang. Pada saat itu kita dipindah dari maut kepada kehidupan kekal. Amen. Haleluya. Dan saya mau membaca lagi. Yang penting juga Roma pasal 10 ayat
uh, 13 hingga 17. Tulis ya. Roma pasal 10 ayat 13 hingga 17. Kita belajar Alkitab pagi ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus. Dia akan diselamatkan. Kenapa orang itu berseru kepada nama Yesus? Karena dia percayalah. Tuh. Amen. Barang siapa berseru ataupun memanggil nama Tuhan. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Jadi harus percaya dulu kepada Tuhan, baru kita boleh memanggil nama Tuhan, berseru nama Yesus. So saya mau menggalak di sini. Bila datang, kita menyembahkan, kita berdoakan, memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, Engkau terbaik Yesus. Saya menyembah ke Allah Bapa di dalam Yesus. Yesus, haleluya. Yes, haleluya. Thank you Lord, haleluya. Oh Engkau adalah keselamatanku. Engkau membenarku, Engkau datang dari Allah. Yesus. Itu berseru. Itu satu daripada tandanya orang itu Kristen. Ya. Sonam. Oke, apalagi? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Jadi hari ini sekali lagi dalam kebaktian minggu ini, semua yang melihat dan mendengar tentang Yesus, itulah berita baik yang saya sebagai pastor beritakan. Kamu dan saya, gereja, beritakan. Ya? Supaya orang mendengar. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Halo? Jadi jiran-jiran kita perlu beritakan berita baik tentang dia, tentang Yesus. Supaya orang mendengar, orang boleh percaya. Jangan khawatir, bukan kamu dan saya yang mengubah hati orang itu, tetapi Roh Kudus di dalam kamu itu menyentuh dia. Halo John, halo Ndun. Yesus cintaku, Yesus cinta engkau, sama-sama kita dicinta Yesus. Kamu mungkin terkejut orang itu di situ. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kata Allah. It is the Holy Spirit of God. Spirit of the living God is in you and me. Speaking of fire. Haleluya. Orang itu dirasuk setan cabut lari. Baru orang itu terbuka matanya. Ya, siapa Yesus, siapa Yesus. Saya di mana-mana pergi, saya bersenam pun, saya tidak boleh berekod berlari. Sudah muda, tak boleh berlari. Jadi berjalan cepat-cepat saja. To keep fit. Yes. Di mana-mana saya bertemu orang, saya melihat. Saya mesti mau melihat muka mereka. Tetapi jangan pula nanti perempuan itu salah paham kamu ya. Jangan. Kita harus hikmat. Halo. Ada yang halo balik. Besok temukan halo. Cakap-cakap lah. Tapi ada di antara mereka juga banyak kamu halo. Mereka tidak peduli. No problem. Ada juga yang saya kongsi tentang Yesus. Saya agama ini. Tahu dia tidak mau dengar lagi. Saya kita kongsi lah. Saya agama ini. Dia tahu. No problem. Yes. Beritakan. Orang dengar. Baru boleh percaya ataupun tidak percaya. Dia tidak percaya, dia tanggung sendiri kan. Oke. So apalagi di sana? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Itu sebab sebelum Yesus bangkit balik ke surga, yes, sudah 40 hari di dunia ini, dekat Yerusalem, di Gunung Zaitun sana, Yesus mengatakan kepada muridnya, aku utus kamu. Seperti Bapa mengutus aku utus kamu.
yaitu dia mengutus gereja untuk apa? Untuk beritakan tentang dia, beritakan berita baik, ya. Jadi seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Indahnya di mata siapa? Bukan di mata manusia. Di mata manusia yang mau percaya indah, tapi banyak di mata manusia yang tidak mau percaya, kamu jahat. Sudah terbalik. Kamu membawa berita baik, ada yang tidak percaya, mereka tuntut kamu yang jahat. So Yesus mengatakan, kalau kamu dianiayai karena aku, kata Yesus, kamu diberkati. So haleluya. Yes. So tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Benar. Firman Tuhan mengatakan, bukan saya, ya. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Yesaya memberita sampai dia layu, kentut. Itu dia mengatakan, kami memberitakan, tetapi tidak ada orang yang mau percaya, Pak. Yesaya komplain kepada Tuhan, tetapi apa kata Tuhan? Berita saja. So kita berita. Ayat 17. Jadi iman, yaitu faith, timbul dari pendengaran. Timbul, perkataan kita di sini, datang dari pendengaran. Dan pendengaran itu pendengaran oleh firman Tuhan. Berarti iman, yaitu kepercayaan kamu dan saya, datang dari mendengar firman Kristus, firman Tuhan. Faith come from hearing the word of God. Amen. Betapa pentingnya orang mendengar. Orang tidak akan percaya kalau mereka tidak mendengar. So kamu dan saya beritakan. Jadi kamu dan saya juga perlu bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh supaya iman kita terus membesar, mendalam. Bagaimana? Kita juga perlu mendengar. Seboleh-bolehnya datang hari Minggu, kebaktian Minggu, menyembah bersama. Hadirat Tuhan ada di sini. Orang yang sakit tak payah, karena tak payah tumpang tangan. Hadirat Tuhan menyentuh dan menyembuh. Dan bila kita membaca firman Tuhan, kita juga boleh disembuh, kita diberkati. Dan iman kita, kepercayaan kita makin tumbuh, makin besar. Ini penting. Oke? Jadi kita yang percaya pada Yesus, kita yang dipanggil Kristen, juga dipanggil gereja, semua yang percaya kepada Yesus harus terus hidup dengan iman dalam Yesus Kristus. Terus, jangan ragu-ragu lagi. Yes. Jadi dalam Matius 24 ayat 35, Yesus sendiri mengatakan, Heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku, yaitu perkataanku, kata Yesus, tidak akan berlalu. Amen. Apa artinya? Artinya kamu dan saya sebagai gereja Tuhan yang dimiliki Yesus, apa saja yang dikata Tuhan padamu dan saya, percayalah, turutilah. Bukan hanya dengar. Dengar itu penting, tetapi percayalah dan lakukannya. Amen. Baru kita diberkati. Tidak kira masuk akal kan, tidak masuk akal. Semua kita di sini, semua kita, banyak firman Tuhan yang saya tidak masuk akal, tidak mengerti. Tetapi apa kata Tuhan? Yesus mengatakan, kalau kamu ada sedikit, kamu tak setia dengan sedikit itu, kamu melakukannya, yang akan bertambah, bertambah, bertambah. Itu kuncinya, senang. Yes. So, apa saja yang tidak masuk akal, karena dia datang dari Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan itu kepada kamu, walaupun dia tidak masuk akal, masuk akalkah? Percayalah, turutilah, lakukannya. Amen. Ini iman, ini kepercayaan kita Kristen pada Yesus. Oke, saya mau membaca di sini, sebab ini firman dari Tuhan kepada saya tidak tahu, mungkin ini akan menyentuh kamu dan saya. Ada di antara kita di sini. Dari firman Tuhan,
Oke. Matius pasal 5 ayat 43. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 ya. Kamu telah mendengar kata firman. Kamu telah mendengar kata Yesus. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Dalam bahasa Inggris adalah tepat lagi, but I say to you, love your enemies. Kasihilah musuh-musuhmu. Ada orang di sini ada musuh kan? Saya tidak ada musuh. Tidak ada musuh saya. Berarti saya tidak mencari musuh. Tidak bermusuhan, tidak ada. Tetapi kalau ada, Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Simple. Are you going to do it? If not, sedikit yang kamu ada, kamu tidak melakukannya, apa yang kamu ada pun akan diambil dari kamu. Itu sebab banyak gereja, ada yang mengatakan berpuluh-puluh tahun sudah gereja kami, ada yang mengatakan 100, 200 tahun. Tidak ada pembangunan, tidak ada kematangan. Kenapa? Campur aduk dan tidak percaya. Itu kunci. Tidak percaya. Oke. Bless those who curse you. Berkat mereka yang mengutuk kamu. Jadi ada orang sumpah kamu, mengutuk kamu, kamu kutuk balik kan? Lawan balik, berkelahilah. Tetapi apa yang diajari Yesus? Yesus mengatakan, kalau orang itu marah kamu, mengutuk kamu, berkatkan dia. Dengan bahasa kan? Ataupun beli kopi kan? Mie kolok kan? Ya. Do good to those who hate you. Buat baik, berbuat baik kepada mereka yang benci dengan kita. Ada orang benci dengan kamu? Saudara, saya mau memberi kesaksian sedikit. Dulu, ini masa dulu jiran saya yang terdekat. Pada mulanya mereka, dia ini baik dengan saya. Tetapi makin saya tumbuh di dalam Tuhan, entah bagaimanakah, satu hari dia tidak mau melihat saya, tidak mau menegur saya. Apabila saya menegur, good morning, good afternoon kan, dia melihat ke lain dan dia mulai menyumpah saya. Dia menyumpah saya. Saya bertanya dengan saya sendiri, apa salah saya? Dia mengutuk saya, dia benci dengan saya. Jadi saya ingat firman Tuhan ini. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Jadi saya sering kali memberi salam kepada dia. Setiap kali memberi salam kepada dia, dia pergi ke sana dan mucau-mucau dan bersungguh-sungguh. Tapi orang kali bila saya sapu, cuci luar garis saya, tempat kereta sampai gate sana. Ya, gate sana ada juga semen kan. Saya juga sapu, saya cuci semen dia di sana di luar sana dengan sukacita. Dan untuk memendekkan cerita, pada suatu hari dia berbaik kembali kepada saya. Bahkan dia mengatakan tolong doa untuk saya. Dan saya kongsi Yesus untuk dia. Dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Dan saya berharap dia percaya Yesus itu yang terbaik. Tak payah bertengkar, tak payah balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Yesus mengatakan, kalau orang jahat kepada kamu, balas dengan kebaikan. Itu tanda-tanda Kristen. Satu dari tanda. Kita semua belajar ya, bukan untuk konten, no. Semua kita perlu belajar ini. Jadi apa lagi? Oke. Dan Yesus mengatakan ini, pray for those who spitefully use you and persecute you. Berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Apalagi? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Haleluya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. So,
Kalau Allah yang di surga melihat kepada dunia, mana orang yang baik? Saya mau memberi matahari hanya kepada orang yang baik, tetapi orang yang jahat, tak payahlah, semua gelap. Saya hanya memberi hujan kepada orang yang baik. Saya mau mengatakan, tidak ada hujan, tidak ada matahari di dunia ini. Kenapa? Kamu dan saya diam bersama dengan jiran-jiran semua yang belum orang benar. Betul? Kita orang benar bercampur dengan orang yang belum benar. Orang baik bercampur dengan orang yang jahat juga. Tetapi Tuhan masih beri hujan yang sama kepada semua. Jadi apa kata Yesus di sini? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Memang kalau kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Takkan saya tidak mengasihi kamu kan? Saya mengasihi kamu. Itu kebiasaan manusia, betul? Jadi Yesus mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Orang jahat pun berbuat demikian. Di mata orang Israel, pemungut cukai orang jahat, karena mereka bekerja dengan kerajaan Roma, memungut berlebihan, menjadi kaya. Begitu ya. Jadi even the tax collectors do the same. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, halo, memberi salam, halo, kita berjabat tangan, halo, ya, itu baik ya. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Perbuatan orang yang lain, adakah kamu lebih dari perbuatan orang yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kamu dan saya orang yang ajaib, saudara. Yes. Ayat 48. Karena itu kata Yesus, haruslah kamu sempurna. Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. This is the standard of God. Ini adalah kehidupan Allah dan anak-anak Allah. Tetapi seperti tadi kita ada bertanya ya, adakah kamu dan saya di sini? Siapa yang sempurna di sini? Angkat jari, angkat tanganmu. Tidak ada, belum ada kita sempurna. Tetapi firman Allah sudah melihat bila kamu percaya pada Yesus. Karena kamu menerima korban yang satu saja, yang sempurna, kekal selama-lamanya. Kamu sudah sempurna. So no one is perfect. Tidak ada seorang sempurna. Oke, saya mau memberi firman di sini 1 Korintus pasal 13 ayat 9 dan 10. Ini Paulus menulis kepada gereja Korintus, gereja Korin. Yes. Karena gereja Korin ini mereka memiliki semua ke-9 karunia-karunia roh itu. All the 9 gifts of the Spirit. Wah, hebat itu. Karunia penghatuan, karunia nubuat, dan jadi di sini Rasul Paulus mengatakan kepada mereka dalam ayat apa tadi om? Ayat 9 ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 9 dan 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Our knowledge is not complete. Dan nubuat kita tidak sempurna. Those who prophesy, they are not perfect. Tidak lengkap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bilakah jika sempurna itu tiba, yang sempurna itu tiba? Bila Yesus datang dalam pengangkatan, memberi kamu dan saya, orang yang mati kah, orang yang hidup, semua dibangkit, diberi tubuh yang baru yang mulia. Pada masa itu kita sempurna. I'm looking forward to that. Pada masa itu kita semua cantik-cantik, handsome. Sekarang kamu handsome, puji Tuhan. Kamu mau pergi gym, work out, puji Tuhan. Tetapi ada orang gym siang malam. Wah, tengok tubuh saya ini, best tubuh kamu. Tetapi satu hari nanti tidak lama layu juga. I'm looking forward, ya. Jangan salah paham, kita harus exercise ya.
dengan makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, jadi lagu. Jadi exercise. Tetapi exercise yang memberi kamu hidup kekal selama-lamanya adalah exercise latihan rohani. Seperti apa yang kita lakukan pagi ini, penyembahan, doa, pergaulan dengan Kristus, membaca firman Tuhan, memberitakan berita Injil itu, exercise rohani, latihan rohani. Yes. So, ada lagi, tulis saja Ibrani pasal 10 ayat 14. Hebrew 10:14. Hebrew 11:14. Ibrani pasal 11 ayat 40. Filipian pasal 1 ayat 6. Tulis saja. Saya tak payah baca semua itu. Jadi kita kembali ya. Kalau apa saja yang kita baca di dalam Alkitab kita tidak mengerti pada masa itu, ambil, terima dan percaya, lakukan apa yang kita pahamkan. Betul? Dan kemudian kata Yesus, kemudian nanti lain hari kamu akan mengerti. Itu kata Yesus. Oke, kita mau membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 7. John ya, Yohanes pasal 13 ayat 7. Ini adalah satu hari sebelum perayaan Paskah. Setelah makan, mereka memang basuh tangan lah, masing-masing basuh tangan dan ambil towel, mengelap tangan. Ya, tetapi ini sebelum Paskah, Yesus mengambil besin setelah mereka makan. Yesus mengambil besin dan ada air di dalam besin itu. Dia mulai pergi kepada murid-muridnya satu persatu dan Yesus mulai menyuci bukan tangan, kaki-kaki mereka. Dan boleh baca di sana, ini memeranjatkan murid-muridnya, tidak pernah berlaku. Ini mereka apa ini? Apa arti ini? Ini bukan dalam tradisi kita yang dilakukan Yesus itu. Tetapi apa Yesus katakan kepada mereka? Ini kata Yesus kepada mereka. Ayat 7. Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa yang aku buat laku kepadamu sekarang, membasuh kaki kamu, kamu tidak mengerti sekarang, tetapi kemudiannya kelak lain kali kamu akan mengerti. Yes. Jadi jangan susah hati. Amin. Kalau ada orang untuk kita tanya, ada apa ini? Itu bagus. Itu sebab kita berkumpul bersama di dalam kelompok rumah kah, doa syafaat kah, kebaktian seperti ini, kita boleh soal jawab. Karena kita tidak mengerti, Pak. Kalau tidak ada orang dapat menjawab, Yesus mengatakan, jangan khawatir, satu hari nanti kita akan mengerti. So, baca, semuanya ada di dalam Alkitab. Makin lama saya membaca Alkitab, saya mengatakan karena makin banyak, makin besar Allah di mata saya, makin sedikit saya rasa saya mengetahui. Seolah-olah saya tidak tahu kenapa Allah begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas dan lebar, tidak tersukat, tidak sehingga terhingga. Ya, so jangan takut, satu hari nanti kita mengerti ya. Jadi gereja, yaitu Kristen yang percaya pada Yesus, harus hidup oleh iman di dalam Yesus. Amen. Yes, bukan hidup dengan apa yang kita lihat ataupun kita dengar ataupun kita rasa dari dunia ini. Yes, tetapi kita harus menerima segala-galanya dari surga yang diberi Tuhan kepada kita, janji-janjinya di dalam firman Tuhan. Yes, jadi kita live not by sight but by faith. So, saya tidak mau memanjang-manjang. Pukul berapa? Sudah berapa lama kita khotbahnya? Oke, saya mau mengakhirkannya dengan ini. Gereja, yaitu kita yang percaya kepada Yesus, yang yang hidup di hari-hari yang terakhir ini, satu pengharapan yang besar dan bahagia dan berkat yang kita harus mengharapkan sekarang.
dan haruskan terus percaya. Sebenarnya harus bersiap sedia untuk pengharapan yang tetap dan berkat dari Tuhan itu. Apa itu? The blessed hope. Apa itu? Pengangkatan. Itu adalah peristiwa yang akan berlaku bila-bila masa dari sekarang. Karena itu adalah dalam kalender Allah diberinya kepada orang Israel, yang ditunggu orang Israel untuk digenapi oleh Yesus Kristus. Semua ketujuh perayaan itu Yesus yang mengenapi. Tetapi hanya satu perayaan Yesus mengatakan, kamu tidak akan tahu harinya dan waktunya. Anytime. So, kita gereja yang percaya pada Yesus sekarang harus bersiap sedia. Harus sudah bersiap sedia, ya, untuk peristiwa ini berlaku. Dengan sekelip mata kamu melihat saya, dan saya melihat kamu tidak ada di sini lagi. Kita di surga, di atas langit, bertemu dengan Yesus. Saya mau membaca banyak ayat yang mengatakan tentang pengangkatan. Lagi banyak gereja tidak percaya tentang pengangkatan. Ini sedih. Oke, boleh tulis ya. Oke, Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23. Saya hanya membaca Roma pasal 8 ayat 19. Dan kemudian tulis juga Galatia pasal 5 ayat 5. Filipian pasal 3 ayat 20. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Titus pasal 2 ayat 13. Ibrani pasal 9 ayat 28. Dan buku yang terakhir, Wahyu pasal 22 ayat 20. Semua ini mengatakan tentang pengangkatan. So, saya mau membaca daripada Roma pasal 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sekarang kamu dan saya yang percaya pada Yesus, satu dari gelaran kita, status kita adalah anak-anak Allah. Amen. Tetapi belum digenapi. Kenapa? Karena masih hidup di dalam tubuh yang lama. Tubuh yang fisikal ini, tubuh duniawi. Tetapi bila anak-anak Allah akan dinyatakan, yaitu bila Yesus turun dari surga dan mendarat di udara, Dia akan mengubah tubuh kamu yang fana ini, yang fisikal ini, dan memberi kamu dan saya tubuh yang baru. Itu adalah masa anak-anak Allah dinyatakan. Dan firman Tuhan di sini mengatakan the whole creation, the whole creation is expecting, and eagerly waiting for the revealing of the sons of God, children of God. Seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah menunggu ini. Pikir, menunggu kita diubah Yesus dari tubuh yang lama kepada tubuh yang baru, mulia seperti Yesus. Ini pengangkatan. Oke, satu lagi. Di dalam 2 Timotius, yang lain saya tidak mau sudah saya beri apa yang untuk saya bacanya. 2 Timotius pasal 4 ayat 8, saya baca ini. Sekarang telah tersedia bagiku, kata Rasul Paulus, mahkota kebenaran, the crown of righteousness, yang akan dikaruniakan, yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini tentang pengangkatan. This is about the rapture. In English, finally there is laid up for me the crown of righteousness,
which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Gereja harus merindukan Yesus menyatakan dirinya dalam pengangkatan itu. So you ask yourself, are you loving his appearing or you loving the world? Pilih. Kita harus merindukan pengangkatan itu. Tetapi banyak Kristen merindukan yang hal-hal duniawi. Tidak salah kita bekerja menampungkan hidup, ya. Don't get me wrong. It's only right to earn a living. We're still on earth in this world. Yes. So itu sebab kita sebagai saudara seiman, kita mau menolong satu yang sama yang lain. Kalau tidak ada makanan, bagi tahu kita. Kita mau memberi makanan, kita mau kongsi berkat dan kongsi kesusahan, semua kongsi. Dan Yesus akan memelihara kita. Amen. So ini tentang pengangkatan. Ada lagi, satu lagi saya mau membaca, ya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini kedatangan Yesus pertama kali, ya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Bila itu dalam pengangkatan, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk memberikan keselamatan bagi mereka yang menanti-nantinya. Dalam BI, dalam Inggris bunyi begini: So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin but salvation. Ini tentang the rapture, ini tentang pengangkatan. Pokoknya dia kata pokok kelapa sawit. Oke. Adalah nomor satu tadi, adakah kita merindui kedatangan Yesus untuk membawa kita bersama dia kekal selamanya? Adakah kita menanti-nanti doa kepada satu sama lain supaya kamu dan saya, kita merindu ini kehidupan kita. Ini adalah, this is the blessed hope, the only hope, the fullness of blessing is in this pengangkatan. Yesus sendiri membawa kita. Sebelum membawa kita di surga, dia menyambut kita seperti dia menyambut siapa? Kita menyambut raja, tetapi dia raja, dia menyambut anak-anak raja di atas udara itu, dalam tubuh kita yang baru. Kemudian dia membawa kita ke surga, rumah Bapanya. Sekarang dia sedang membuat mansions for you and me. Mansion, bukan rumah. Mansion ini rumah yang besar-besar, yang indah, yang rumah orang kaya. Balik sana. Kemudian dia memberi upah di sana. Upah atas perbuatan baik kita, kan? Jadi apa yang kamu sumbang kepada orang miskin di pasar, di kedai, di kedai-kedai tepi jalan tuh, semua tahu, Tuhan tahu, kamu akan menerima upah. Yesus mengatakan, kalau kamu memberi orang secawan air, kamu tidak kehilangan upahmu. Luar biasa. So, beri dengan sukacitalah. Pagi ini kita memberi pemberian hari Minggu, kan? Beri dengan sukacita. Amen. Yes. So, kita melihat di sini. Kemudian barunya perkawinan anak domba. Semua akan diberi jubah yang putih seperti Yesus. Dan kemudian setelah 7 tahun di surga, barunya apa yang berlaku di dunia ini 7 tahun, penderitaan yang sangat besar. Setelah 7 tahun berlalu, kita di surga, Yesus akan turun dari surga, datang ke bumi ini, dan kakinya akan menginjak bukit Zaitun, akan terbelah dua, akan ada gempa bumi yang dahsyat. Semua di sana akan runtuh, termasuk the third temple
ketiga yang dibuat dan sekarang dia mau dibangun oleh orang Israel. Tidak ada di dalam firman Tuhan. Yang hanya ada di dalam firman Tuhan adalah the temple of Yehezkel, Ezekiel temple. Itu lebih besar. Itu akan dibangun Yesus bila dia memerintah 1000 tahun nanti. So bila Yesus datang, bersama siapa dia datang? Dia menunggang kuda apa? Kuda hijau? Kuda putih. Dan di belakangnya siapa? Kita, orang-orang kudus. Dan jubah-jubah yang putih juga melambangkan kekudusan. Yes, kebenaran. Yes, kita juga menunggang kuda-kuda putih. Just imagine, bayangkan, beribu-ribu turun dari surga. Kuda terbang, Boeing kalah. Dari surga yang tertinggi bertambah jauh, tidak ada Boeing roket boleh tiba di sana. Kita akan melihat belakang Yesus. Jangan adanya di sini melihat muka Yesus bila dia datang. Yang selamat bersama dia melihat belakang. Apa artinya? Kita mengikutinya dari belakang. Dia datang untuk memerintah 1000 tahun di dunia yang sama. 1000 tahun kita memerintah bersama dia. Firman Tuhan mengatakan kita adalah raja juga. Kita juga adalah imaman, raja dunia. So kemudian apa yang berlaku? Akhirnya akan ada penghakiman. Sudah penghakiman, barunya Tuhan akan melenyapkan bumi yang lama dan langit yang lama ini. Dia akan mencipta langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, dan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus ada di sana. Dan kita akan diam bersama dia di sana, Immanuel, kekal selama-lamanya. Dan saya akan menemui istri saya di sana, ibu saya di sana, papa saya di sana, Julian juga di sana. Itu saya tahu. Kenapa? Mereka percaya pada Yesus, taat setia. So orang lain saya tidak boleh komen. Yes. So janganlah ragu-ragu. Percayalah. Only believe. Tuhan memberkati. Amen. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yes. Kita bertemu minggu depannya. Tuhan memberkati.